Syarat takbir 16 bilangannya, harus berdiri pada sholat fardunya, harus dengan bahasa Arab takbirnya, dengan lafaz Allah dan lafaz akbarnya, berurutan dalam membaca takbirnya antar dua lafaz Allah dan akbarnya, tidak memanjangkan hamzah jalalanya, tidak memanjangkan balafaz akbarnya, tidak berhenti antar dua takbirnya, dan tidak mentasydid balafaz akbarnya, tidak menambah wawu antar takbirnya, wawu sukun atau ada harokatnya, tidak menambah wawu pada awalnya, yaitu sebelum lafaz jalalahnya. Terdengar lafaz takbir di telinganya, sudah masuk waktu ketika takbirnya. Harus menghadap kiblat dalam takbirnya, tidak boleh merusak lafaz takbirnya, dan makmum harus mengakhirkan takbirnya dari imam yang menjadi panutannya. Syaratnya Fatihah 10 jumlahnya, pertama tertib dan mu'ala bacanya, menjaga tasdid surat Al-Fatihahnya, juga menjaga huruf Al-Fatihahnya, tidak berhenti sebentar atau lama, yang berniat memutuskan bacaannya, membaca semua ayat Fatihahnya termasuk basmalah adalah ayatnya, tak boleh merusak huruf Fatihahnya dengan merusak yang merubah maknanya, dengan berdiri membaca Fatihahnya pada salat fardu yang 5 waktunya, harus mendengar bacaan Fatihahnya, tidak boleh hanya di dalam hatinya, tidak diselingi zikir yang lainnya, zikir jenis menghitabi manusia. Sunnah salat ada 10 jumlahnya, pertama membaca doa iftitahnya, membaca keras bacaan di tempatnya, membaca lirih juga pada tempatnya, membaca suratan setelah Fatihah dan membaca amin setelah Fatihah, membaca takbir setiap gerakannya, membaca tasbih pada ruku sujudnya, duduk iftiras di semua duduknya, duduk tawaruk di tasyahud akhirnya, yang terakhir mengucap salam kedua, juga mengusap wajah dengan tangannya. Sunnah mengangkat tangan 4 tempatnya, sunnah mengangkat tangan sampai telinga. Marilah kita amalkan semuanya agar mendapatkan kesempurnaannya. Yang pertama sunnah mengangkat tangannya saat mengucap takbiratul ihramnya. Yang kedua sunnah mengangkat tangannya ketika hendak melakukan rukunya. Yang ketiga sunnah mengangkat tangannya ketika hendak bangun dari rukunya. Yang keempat sunnah mengangkat tangannya saat bangun dari tasyahud awalnya. Syarat sujud ada 7 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama sujud dengan anggota sujud, mari kita sebutkan anggota sujud. Hening dan kedua telapak tangannya, kedua lutut dan kedua kakinya. Syarat sujud harus terbuka keningnya, juga harus menekankan kepalanya. Turun hanya untuk melakukan sujud, tidak boleh berniat selain sujud. Tidak boleh sujud di atas sorbannya yang dibawa bergerak dalam sholatnya. Harus meninggikan bagian pantatnya, harus lebih tinggi dari kepalanya. Sujud harus disertai tumakninah,
tidak sah sujud jika tak tumanina. Waktu-waktu sholat 5 bilangannya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya. Awal waktu zuhur ketika istiwa bergeser sedikit ke arah baratnya. Akhir waktu zuhur melihat bayangan benda yang telah sama dengan bayangan. Awal waktu asyar melihat bayangan benda lebih pendek dibanding bayangan. Akhir waktu asar saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Awal waktu maghrib saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Akhir waktu maghrib hilang mega merah. Awal waktu isya hilang mega merah. Akhir waktu isya terbit fajar sodik. Awal waktu subuh terbit fajar sodik. Akhir waktu subuh terbit matahari hingga sempurna terbitnya matahari. Mega itu ada 3 bagiannya, mega merah, kuning dan putih rupanya. Mega merah untuk waktu maghrib saja, mega kuning putih untuk waktu isya. Disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilang mega kuning dan putihnya. Haram sholat di dalam 5 waktunya, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Pertama waktu setelah sholat subuh sampai habis waktu untuk sholat subuh. Kedua ketika terbit matahari sampai sempurna naiknya matahari. Ketiga ketika di waktu istiwa sampai tergelincir ke arah baratnya. Keempat setelah waktu sholat asar sampai hampir habis waktu sholat asar. Kelima ketika mendekati maghrib sampai masuk waktu untuk sholat maghrib. Sakta sholat ada 6 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama antar takbiratul ihramnya sampai sebelum membaca iftitahnya. Kedua antara doa iftitahnya sampai sebelum membaca ta'awudnya. Ketiga antara doa ta'awudnya sampai sebelum membaca fatihahnya. Keempat antara surat fatihahnya sampai sebelum mengucapkan aminnya. Kelima antara membaca aminnya sampai sebelum membaca suratannya. Keenam itu membaca suratannya sampai sebelum melakukan rukunya. Itu semua sakta salat jumlahnya sebagai sunnah penyempurna salatnya. Rukun yang wajib ada tumaninanya, jumlahnya 4 jangan sampai terlupa. Pertama saat melakukan rukunya, kedua ketika sedang itidalnya, ketiga saat melakukan sujudnya, keempat saat duduk antar sujudnya. Tumaknina diam tak ada gerakan, membaca subhanallah jadi ukuran. Sebab sunnah sujud sawi ada 4, sebab meninggalkan sunnah abad, melakukan hal yang bisa membatalkan, dilakukan dengan tak disengajakan. Melafadzkan rukun qauli sembarangan, tidak pada tempatnya yang ditentukan. Menambah rukun dengan tak disengaja, menambah rakaat dengan tak sengaja. Sunnah abad ada 7 bilangannya. Pertama tasyahud awal dan duduknya, membaca sholawat pada sang Nabi. Pada tasyahud awal cukup sekali, membaca sholawat keluarga Nabi. Pada tasyahud akhir cukup sekali. Lalu kunut juga, berdirinya kunut juga, sholawat Nabi di dalam kunut.
Hal yang membatalkan sholat 14. Yang pertama sebab kedatangan hadas, kedua sebab kejatuhan najisnya ketika tidak dibuang seketika, ketiga sebab terbuka auratnya ketika tidak ditutup seketika, keempat berbicara dengan sengaja, kelima makan minum dengan sengaja, yang keenam bergerak 3 gerakan dengan gerakan yang berkesinambungan, yang ketujuh melompat yang berlebihan, kedelapan memukul yang berlebihan, kesembilan yang membatalkan sholatnya menambah rukun sholat dengan sengaja, ke-10 mendahului imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja, ke-11 tertinggal dari imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja. 12 yang membatalkan sholatnya yaitu berniat memutus sholatnya. 13 yang membatalkan sholatnya menggantungkan niat memutus sholatnya. 14 ragu di dalam niatnya, ragu batal atau tidaklah sholatnya.